Kiai Haji Said Akil Shiroj, Dewan Mustasyar PBNU, angkat suara. Dengan nada tegas dan lugas, beliau menyampaikan dukungan moral dan intelektual terhadap tesis ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang berani membongkar ulang klaim nasab Habib Ba'alwi. Menurut Kiai Haji Said Akil, tesis tersebut bukan tulisan sembarangan, melainkan hasil kerja ilmiah serius yang disusun dengan metodologi akademik, rujukan manuskrip sejarah, serta kritik sanad dan data nasab yang selama ini jarang disentuh secara jujur. Ia menegaskan bahwa keberanian Kiai Haji Imaduddin bukanlah bentuk permusuhan terhadap siapapun, melainkan ijtihad keilmuan yang sah dalam tradisi Islam. Dalam Islam, kebenaran tidak ditentukan oleh klaim keturunan, tetapi oleh hujah dan dalil, tegas Kiai Haji Said Akil. Ia menyatakan keyakinannya bahwa kesimpulan tesis tersebut 99% benar secara ilmiah dan berdiri di atas argumen yang kuat, bukan asumsi atau sentimen. Kiai Haji Said Akil juga mengkritik budaya tabu yang selama ini melingkupi pembahasan nasab Ba'alwi. Menurutnya, menjadikan nasab sebagai wilayah sakral yang tak boleh diuji justru bertentangan dengan tradisi keilmuan para ulama klasik. Imam-imam besar terdahulu berdebat keras, mengoreksi satu sama lain, bahkan membantah silsilah jika ditemukan cacat historis. Kalau sebuah nasab benar, diuji pun tidak akan runtuh. Tapi kalau rapuh, maka ilmulah yang berhak membongkarnya, ujar beliau dengan nada tajam. Lebih jauh, Kiai Haji Said Akil menegaskan bahwa membatalkan klaim nasab tidak sama dengan merendahkan martabat manusia. Islam tidak pernah mengajarkan kasta darah. Yang mulia adalah akhlak, ilmu, dan kontribusi nyata bagi umat dan bangsa, bukan label keturunan yang diwariskan tanpa verifikasi. Pernyataan ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi mereka yang selama ini menjadikan klaim nasab sebagai alat otoritas, legitimasi dakwah, bahkan alat politik. Dukungan Kiai Haji Said Akil memperjelas satu hal: era kebal kritik telah berakhir. Di hadapan ilmu pengetahuan, tidak ada nama besar yang kebal, tidak ada nasab yang kebal diuji. Dan pesan terakhir beliau sangat jelas: jika umat ingin dewasa, maka kebenaran harus ditempatkan di atas kultus. Ilmu harus lebih tinggi daripada mitos, dan Islam Nusantara harus berdiri di atas keberanian berpikir, bukan ketakutan pada klaim darah pengakuan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tanpa bukti. 99% penelitian IMAD itu benar, 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Para mujtahid yang sudah memenuhi syarat ijtihad, saun kana fi shalah aw fi ghayra, baik ijtihadnya dalam masalah atau bukan. Wal murad minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syart ijtihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana, wajah Allah, semua ijtihad asal betul-betul ijtihad benar, dapat pahala. Itu artinya. Orang ijtihad memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas dengan memenuhi syaratnya. Polisi jangan abal-abal, bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian ijtihad, benar atau salah dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang IMAD Banten itu ijtihad itu. Ijtihad itu. Benar 1-2 pahala, salah 1 pahala. Udah ijtihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar gak Ba'alwi itu Habib gitu itu? Benar gak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah? Salah dapat pahala. Oh betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya. Bukan serampangan, bukan. Betul ijtihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Bagaimana tidak ada namanya Ubaidillah? Enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar.
Rizik. Syihab itu anu, klannya Syihab itu. Namanya Rizik kan. Bahar. Gak ada Imam Muawiyah, gak ada. Yazid gak ada. Ubaidillah itu gak ada. Ubaidillah gak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya gak mengatakan 100% ya. 99% penelitian IMAD itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1% lah. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA.